Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan meneruskan untuk pertemuan ketiga, yaitu mengenai anggaran penjualan. Kita langsung saja untuk slide berikutnya. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan anggaran penjualan itu apa? Di sini pengertian dari anggaran penjualan ada dari para ahli, dan di sini saya akan kemukakan menurut Henry Himamura yang menyatakan bahwa anggaran penjualan merupakan skema terinci yang menunjukkan penjualan-penjualan yang diinginkan di masa yang akan datang. Kemudian untuk ahli yang kedua, menurut Hansen dan Mowen menyatakan anggaran penjualan merupakan estimasi yang mengandung akun penjualan dalam item dan kesatuan moneter mendapat persetujuan dari komite anggaran. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian anggaran penjualan itu budget amat prioritas dan merupakan item bagi penyusunan anggaran keseluruhan korporasi. Korporasi itu perusahaan, jadi untuk anggaran penjualan itu adalah budget yang harus dikeluarkan dalam suatu perusahaan. Baik, kita lanjut. Lalu, manfaat membuat anggaran penjualan itu apa saja? Yang pertama, anggaran penjualan berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target yang harus dicapai oleh kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Jadi pedoman kerjanya seperti apa, untuk arahnya, terus seperti apa targetnya harus dicapai oleh suatu perusahaan itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah anggaran penjualan sebagai pengkoordinasian kerja. Di sini maksudnya sebagai perkoordinasian kerja itu bagaimana? Jadi berfungsi sebagai alat untuk mengorganisasi kerja agar semua bahan yang terdapat di bagian penjualan dalam perusahaan dapat saling menunjang, bisa saling bekerja sama dengan baik untuk apa? Untuk menuju sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, anggaran penjualan sebagai alat pengawasan kerja. Di sini maksudnya itu sebagai tolak ukur ya, tolak ukur, terus bisa apa? Sebagai alat pembandingnya itu untuk menilai atau mengevaluasi realisasi dari korporasi atau perusahaan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah anggaran perusahaan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran di dalam perusahaan. Baik, sampai sini paham? Kalau misalkan belum paham bisa tanya langsung di komen. Baik, lanjut. Lalu tujuan dan kegunaan anggaran penjualan itu seperti apa? Jadi di sini pemakaian budget penjualan itu bisa bermanfaat dengan baik bila mana estimasi yang terkandung di dalamnya seakurat mungkin agar tak menyimpang dengan faktanya. Jadi penyusunan anggaran itu harus selaras dengan target sasaran perusahaannya dan juga kebijakan dari perusahaan tersebut. Bisa menggunakan strategi yang mengakibatkan setiap strategi yang dibuat untuk anggaran penjualan itu bisa memiliki resiko yang berlainan pula. Nah, jadi penting untuk dipikirkan bagaimana strategi yang bisa menghasilkan suatu keuntungan. Seperti itu. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Di sini ada dua yang merupakan faktor-faktor. Yang pertama yaitu dasar-dasar penyusunan anggaran yang meliputi ada membuat sasaran korporasi, membuat sasaran perusahaannya itu seperti apa, terus kemudian membuat kebijakan korporasi, kebijakan perusahaannya itu seperti apa, membuat ramalan penjualannya seperti apa. Kemudian untuk yang menyusun anggaran penjualan ini bisa meliputi adanya budget iklan yang harus dikeluarkan dan penawarannya
berapa, kemudian ada beban-beban penjualan, dan juga adanya pedoman penjualan. Nah, lalu di dalam pembuatan budget penjualan itu harus selaras dengan sasaran yang diinginkan, yang harus dicapai oleh perusahaan dan juga kebijakan korporasinya atau perusahaan tadi. Sehingga ketika membuat budget penjualan itu harus dipikirkan dengan matang-matang atau penting dipikirkan, yaitu yang pertama adanya sifat khas market. Sifat khas market ini bisa meliputi adanya besaran marketnya itu berapa, terus kondisi kompetitornya, ada kesanggupan market untuk meresap produk, kemudian ada kondisi atau karakter pelanggan. Jadi apakah kondisinya itu pelanggannya itu pelanggan akhir atau pelanggan industri. Lalu untuk yang besaran market yang masuk di dalam sifat khas market ini itu bisa bercorak lokal, sifat dari marketnya itu, ataupun bercorak regional atau bercorak nasional dalam menentukan anggaran penjualannya. Benar. Kemudian yang kedua, kesanggupan keuangan. Nah, kesanggupan keuangan ini bisa meliputi kesanggupan mendanai riset market yang dilaksanakan itu seperti apa, kemudian bisa kesanggupan mendanai kegiatan-kegiatan yang agar bisa meraih incaran penjualan atau modal kerjanya, dan juga kesanggupan membeli material dalam hal pembuatan produk itu sanggup untuk membeli bahan-bahan apa saja yang harus beli untuk membuat suatu produk. Kemudian yang ketiga atau yang C, kondisi tenaga kerja. Di sini kalau kondisi tenaga kerja itu apakah banyaknya karyawannya itu cukup apa tidak, atau kurang atau berlebihan, seperti itu. Kemudian apakah karyawannya itu sanggup melaksanakan pekerjaannya sehingga bisa tercapai target yang ditentukan. Kalau dimensi waktu itu penting sekali untuk dicermati. Karena apa? Karena bila mana menyusun rencana terlalu dini bisa mengakibatkan terjadinya perubahan situasi. Jadi harus dipikirkan batasan berapa lama rencana yang disusun, apakah masih reliable atau tidak. Baik, kita lanjut saja. Kemudian ini ada contoh soal untuk menghitung anggaran penjualannya. Ini contoh soalnya ya. Pada perusahaan Aska Toys diperoleh data-data sebagai berikut. Produk yang dibuat produk yang dibuat adalah mainan-mainan yang bersifat islami, berupa ada ular tangga sholat Rp8.000, wudhu islami Rp40.000, dan baitul mal Rp130.000. Harganya ini belum termasuk dalam PPN 10%. Yang kedua, penjualannya di sini ada tabelnya dari tahun 2007 sampai dengan 2015. Ada seperti gini penjualannya, ada 2007 ada 100 unit. Nah, produk tersebut merupakan hasil penjualan selama periode tersebut ke seluruh wilayah Tangerang Selatan, Banten. Hasil penjualan dianalisis per wilayah, yaitu menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 adalah Pamulang, wilayah 2 adalah Ciputat, dan wilayah 3 adalah Bintaro. Hasil penjualan per wilayah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, ini ada tabel wilayahnya, ini yang dibagi-bagi tadi wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Di sini per produknya ini wilayah satunya ada 15%, yang kedua wilayah keduanya sebesar 25%, kemudian wilayah yang ketiga adalah sebesar 10%, jadi totalnya ada 50. Terus ini juga sama 7, 10, 13, jadi 30, dan total semuanya itu ada 100. Kemudian sistem penjualannya berdasarkan evaluasi tim terhadap pola penjualan yang terjadi selama ini. Produk-produk yang terjual selalu mengikuti pola musiman dan penjualan tertinggi diperoleh pada bulan Juli sampai dengan Oktober. Berdasarkan data tersebut, tim telah menyusun pola penjualan bulanan yang akan dijadikan dasar dalam menyusun anggaran
penjualan. Tapi tabelnya seperti ini pada dari bulan Januari sampai dengan Desember, dan total penjualannya jumlahnya sebesar 100%. Di sini termin pembayaran atau termin itu DP ya. DP atau uang muka pembayaran dari pelanggan menggunakan termin 50% pada saat terjadi penjualan. Kemudian diikuti bulan-bulan berikutnya masing-masing, yaitu 30% dan juga 20%. Lalu diminta yang pertama, hitunglah penjualan Aska Toys selama tahun 2007 sampai dengan 2015. Kemudian yang kedua, buatlah perhitungan penjualan untuk masing-masing wilayah. Wilayahnya tadi ada 3 ya, Pamulang, Ciputa, dan juga Bintaro. Kemudian yang ketiga, buatlah hasil perhitungan penjualan per bulan untuk tahun 2015 saja. Jadi kita langsung untuk jawabannya. Nah, di sini untuk mengetahui besarnya penjualan dinyatakan dalam rupiah tiap tahun. Jadi dihitung dulu ya, dihitung dulu penjualan untuk masing-masing produknya tadi kan. Ini tabelnya kan tadi ini. Jadi tahun 2007, jadi tahun 2007 ini, tahun 2007 ini penjualannya sebesar 100 unit. Kemudian ini 50% dari 100 ada 50. Seperti halnya juga kalau ludo ini tadi 30%, ludo 30% ya, 30% dari 100 ada 30, 20% nya dari 100 ada 20. Sampai sini paham? Misalkan belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian yang kedua, 2008, tahun 2008 penjualnya sebesar 100 unit. Nah, 50% dari 200 ya maksudnya. 50% dari 200 itu berapa? Ada 100. Terus 30%-nya dari 200 ada 60. Terus 20%-nya dari 200 ada 40, dan seterusnya sampai tahun 2015 yang penjualannya sebesar 900 unit. Jadi 50% dari 900 sebesar 450, 30%-nya dari 900 berjumlah 270, dan juga 20%-nya dari 900 unit 180. Jadi dari penjualan per produknya ini dijumlah semua dari tahun 2007 sampai 2015 menghasilkan jumlahnya itu 1975 untuk ular tangganya. Kemudian untuk ludo islaminya 1185, dan juga untuk baitul malnya sebesar 790 produk. Lanjut ya. Nah, setelah menghitung ini tadi, menghitung penjualan per produknya tadi, yang berikutnya adalah menghitung hasil penjualan per produk per tahunnya. Di sini tadi untuk ular tangganya kan sebesar 80.000 unit. Nah, itu tadi unitnya diambil dari sini. Ini diambil dari sini, lalu dimasukkan di sini. Kemudian dikalikan aja dari harga jual per unitnya dikalikan dengan unitnya. Seperti contohnya ini 80.000 kali 50. Jadi ada totalnya 4 juta. 2008, tahun 2008 100 unit dikalikan 80.000 hasilnya ada 8 juta, dan seterusnya sampai tahun 2015 ini unitnya ada 450 dikalikan dengan 80.000 sebesar 36 juta rupiah, dan menghasilkan jumlah dari keseluruhannya dari 2007 sampai 2015 ada 158 juta. Ini juga sama untuk ludo islaminya, dikalikan aja dengan harga total unit harga per unitnya, harga jualnya, hasilnya sama dan ketemu 47.400.000 rupiah. Ini juga sama untuk yang baitul mal, harga jualnya ada 130.000 per unit dikalikan dengan unitnya tadi, dan hasilnya ketemu 102.700.000 rupiah. Nah, setelah mengetahui harga jual
penjualan per produknya itu sudah diketahui jumlahnya, kemudian dihitung penjualan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015, dihitung dari penjualannya semua ini sebesar 158 juta ditambah dengan 47.400.000 ditambah dengan 102.700.000 dan ketemu hasil penjualan total penjualannya dari tahun 2007 sampai dengan 2015 sebesar 308.100.000 rupiah. Sampai sini paham? Misalkan belum paham bisa langsung di komentar ya. Baik, kemudian setelah menghitung hasil penjualan per produk per tahunnya, kemudian selanjutnya adalah menghitung penjualan per masing-masing produk per masing-masing wilayah selama tahun 2007 sampai dengan 2015. Tadi kan di soal sudah ada berapa persennya. Jadi di Pamulang tadi ada 15%, kemudian di daerah Ciputat 25%, di daerah Bintaro 10%, dan yang ular tangga tadi 50%. Jadi kalau misalkan nggak menghitung lagi bisa disalin saja dari sini yang ular, yang sini juga bisa, atau pakai yang ini juga bisa. Terus dihitung lagi berapa persennya, 15% dikalikan 100 unit berapa, ada 15. Kemudian daerah Ciputat 25% dari 100 nya ada 25. Daerah Bintaro ada 10%-nya dari 100 ada 10, dan seterusnya sampai tahun 2015 15%-nya dari 900 itu ada 135. Terus daerah Ciputat 225, Bintaro 90, dan di total semuanya ada ini, totalnya ini semua ini ya. Oke, lanjut. Kemudian di Ludok Islami juga hampir sama. Tadi di daerah Pamulang ada 7%, Ciputat 10%, Bintaro 13%, dihitung semua kayak tadi, hasilnya ketemu ini. Baitul Mal juga sama, caranya seperti sama, hampir sama, ketemunya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang perhitungan penjualan wilayah Pamulang itu kan per produknya tadi, ini untuk per wilayahnya. Per wilayahnya Pamulang 592,50. Total penjualannya dari mana itu? Dari sini. Nah, ini ditaruh di sini. Kemudian harga per unitnya ada 80.000 tadi, dikalikan saja ketemu 47.400.000. Ludok Islami juga sama tadi, dari sini. Dari sini, nah ini 276 dikalikan harganya tadi 40.000, 11 juta. Baitul Mal juga sama, dan ketemu total penjualan untuk wilayah Pamulang sebesar 99.540.000 rupiah. Kemudian untuk wilayah Ciputat juga sama, di daerah Ciputatnya tadi ada tadi mana? Nah, ini ditambah dikalikan aja dengan harga per unitnya, begitu bersama. Penjualan wilayah Bintaro juga sama. Dan kemudian menghitung pembayaran per masing-masing termin untuk tahun 2015. Ya, ketemu tadi total penjualan selama tahun 2015 tadi kan ada 70.200.000 rupiah. Nah, kemudian ini yang dari soalnya tadi ada penjualannya berapa persen, langsung dikalikan saja dengan ini total penjualannya. Jadi bulan Januari tahun 2015 5% kali 70.200.000 dapat berapa? Dapat 3.500.000. Sampai seterusnya sampai bulan Desember, dan di total ini juga ada 100, kemudian total jumlahnya harus sama, yaitu 70.200.000 rupiah. Oke,
Terima kasih. Jika ada masih kurang paham mengenai materi tentang anggaran penjualan, bisa langsung di kolom komentar, atau misalkan masih kurang jelas juga bisa tanya langsung Japri lewat WA saya. Baik, semoga sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.